Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudik menjadi salah satu budaya bagi kita umat Islam ketika menjelang Idul Fitri maupun di hari-hari akhir bulan Ramadan. Padahal kita sendiri tahu bahwa sebenarnya ketika menjelang akhir Ramadan itu para sahabat Nabi dan Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Mereka berusaha dengan semangat untuk meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir itu. Tapi kadang kita sendiri malah sibuk dengan aktivitas mudik dan lain sebagainya. Maka di sini saya ingin menyampaikan bagaimana supaya mudik kita bisa berkah, mudik kita ibadahnya bisa optimal di 10 hari yang terakhir, yang mana kalau kita lihat para sahabat dan Rasulullah begitu bersemangatnya ketika itu dalam beribadah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sebelum mudik, marilah kita perbaiki niat kita. Kita luruskan niat kita. Sebenarnya kita itu mudik untuk apa? Apakah kita itu mudik pulang ke rumah untuk memamerkan kesuksesan kita di perantauan? Oh, ini saya punya mobil. Oh, ini saya telah menjadi orang sukses. Apakah untuk itu kita mudik? Apakah kita untuk mudik bahwa ingin membuktikan ke kampung halaman bahwa oh, saya telah berhasil menjadi orang? Apakah itu niatnya? Maka kita perlu koreksi diri, kita luruskan. Maka niat yang paling benar adalah kita niatkan mudik itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Kita niatkan untuk menyambung persaudaraan. Kita niatkan untuk mengunjungi orang tua kita dalam rangka berbakti kepada orang tua. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa." Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Jadi kalau niat kita dalam mudik itu adalah ingin berbakti kepada kedua orang tua, ingin menyambung persaudaraan, maka Allah akan memberikan pahala kita di dalam letihnya, di dalam biaya yang kita keluarkan untuk mudik dan lain sebagainya. Itu nanti akan bernilai ibadah. Tapi kalau niat kita sudah salah, pulang pun nanti itu pun juga tidak akan bernilai ibadah. Yang kedua adalah marilah selama mudik kita jaga sholat kita. Jadi sholat itu adalah harus kita lakukan baik keadaan senang, susah, lapang, ataupun sempit. Harus kita lakukan. Maka kalau dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan supaya kita tetap sholat meskipun kita di dalam peperangan. Maka bagaimanapun sulitnya kita di dalam perjalanan mudik, kita bisa sholat. Dengan jamak qashar, kita bisa berhenti di masjid atau kita bisa sholat di kendaraan. Demikian pula ibadah-ibadah sunnah kita. Ada salah satu sholat sunnah yang senantiasa Rasulullah kerjakan, yaitu sholat lail. Sholat malam itu Rasulullah kerjakan baik keadaan mukim maupun musafir. Jadi di bis kita bisa sholat malam dengan duduk mengikuti arah kendaraan berlalu. Kemudian yang terakhir adalah marilah kita senantiasa menjaga akhlak kita di perjalanan. Rasulullah bersabda, "Wa khaliqin nas bi khalqin hasanin." Dan hendaklah engkau memperbaiki akhlakmu kepada sesama manusia. Maka di jalan marilah kita menjaga akhlak kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.